Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Adriana PT. Apakah masih tetap semangat? Tentu sebagai petani kita harus tetap semangat walau bagaimanapun keadaan kita. Karena dengan semangat kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Dengan semangat kita bisa meraih cita-cita yang kita impikan. Kawan-kawan, hari ini kita berada di kebun wortel. Kita akan melakukan pemanenan dan untuk lebih jelasnya mari kita lihat sama-sama. Nah, ini kawan-kawan kondisi lahannya yang sudah kita panen wortel. Jadi kalau sudah dipanen dia selokannya saja yang ditumpuin rumput, bekas wortelnya bersih. Ini bawang daunnya masih ada sedikit-sedikit. Nah, yang perlu diperhatikan dalam budidaya wortel adalah tanahnya harus dicangkul dengan gembur, kemudian diisi pupuk kompos atau pupuk kandang. Lebar bedengan kurang lebih 120 atau 150 tidak menjadi soal. Kemudian tinggi bedengan bisa mencapai 50 cm, itu yang terbaik. Nah, kalau tanam wortel tanahnya gembur, itu akan hasilnya akan maksimal. Ini umbi wortel cukup besar. Nah, ini besarnya standar, ini cukup bagus. Ini belum kita cuci, nanti kalau kita oper ke pasar atau dijual ke pasar, kita harus cuci terlebih dahulu, baru kelihatan dia bersih. Nah, di sebelah itu ada tanaman ubi, dan itu ada orangnya yang sedang membersihkan di pinggirnya. Ini beragam jenis tanaman ada ini, ada wortel, ada ubi. Nah, ini kawan-kawan kita panen ini. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Nah, cara tanam panen wortel seperti ini, kita cabut dan kita bersihkan ujung-ujungnya itu agar dia rapi. Nah, siapkan karung. Kemudian kita potong ubinya dengan daunnya itu, kita masukkan langsung ke karung. Sangat mudah sebenarnya panen wortel itu dicabut. Ya, karena seperti tadi saya katakan, kalau pengolahan tanahnya bagus, tanahnya gembur, lempung berpasir, jadi waktu pas dia masa panennya akan sangat mudah, jadi tidak terlalu susah untuk dicabut karena tanahnya gembur. Makanya pengolahan tanahnya sangat penting sekali dalam budidaya tanaman wortel. Ini kita baru dapat sedikit karena sebenarnya beberapa hari yang lalu sudah dipanen. Karena permintaan pasar kadang-kadang dalam jumlah besar, kadang-kadang hanya seberapa kilo aja atau berapa karung aja gitu. Kalau kita bawa sekaligus biasanya harganya akan turun, jadi kita ecer sedikit demi sedikit. Nah, ini ada beberapa yang sudah dipanen, ada juga yang belum di sebelahnya. Masih cukup banyak sebenarnya yang belum kita panen.
Tapi karena permintaan pasarnya tidak terlalu banyak, jadi kita tetap panennya sedikit demi sedikit. Nah, itu ada juga bawang daun. Nah, ini sudah hampir dapat 1 karung lagi nih, kawan-kawan. Makanya cepat sebenarnya panen wortel ya. Yang manennya juga sendiri, tidak banyak orang ini. Nah, siapa yang tidak tertarik dengan penanaman wortel seperti ini? Dia kan sangat mudah ditanamnya, dijamin berhasil. Makanya ini dikatakan tanaman anti gagal seperti itu. Yang penting seperti tadi saya katakan, syaratnya adalah tanahnya gembur, lempung, berpasir, kemudian ketinggian tempat untuk tanaman wortel yang terbaik itu 800 sampai 1500 dari permukaan laut. Itu cukup bagus. Jadi kalau kurang daripada 800, misalnya 400 atau 500 dari permukaan laut, itu tidak akan jadi biasanya wortelnya. Nah, ini juga kawan-kawan, coba kita perhatikan. Wortelnya cukup besar gitu. Pokoknya jos, mantap ini kawan-kawan semua. Standar lah ini wortel ini, besar, ukuran besarnya. Karena kita menggunakan kompos ini. Kompos yang kita gunakan adalah pupuk kandang ayam yang ada sekamnya kawan-kawan. Jadi makanya tanahnya menjadi gembur dia. Karena di dalam tanah itu sekam itu atau tanahnya akan berpori-pori atau berlubang-lubang, itu sangat bagus sekali. Nah, ini ada bunga wortelnya. Inilah bunga wortelnya kawan-kawan, seperti ini dia tuh. Nanti inilah kita jadikan bibit lagi, kita tabur lagi untuk penanaman selanjutnya. Jadi kita setiap nanam wortel tidak perlu beli bibit seperti tanaman yang lain. Nah, kawan-kawan, itu tadi kita sudah melakukan pemanenan, baru dapat sedikit. Nah, sekian dulu video yang saya buat ini, semoga ini bermanfaat. Ingat kawan-kawan, sekali lagi, sebagai petani kita harus semangat walau bagaimanapun keadaan kita. Karena dengan semangat kita bisa menciptakan sesuatu hal yang baru. Dengan semangat kita bisa meraih cita-cita yang kita impikan. Nah, sekian kawan-kawan, mohon doa dan dukungannya agar channel Ardana PT ini berkembang dengan baik. Sekian dan terima kasih.